Bismillah, paket yang datang gede banget karena ini memang banyak bonusnya ya. Jadi buat teman-teman yang lagi nyari tablet, langsung cek produk yang saya munculkan di video kali ini di YouTube Shopping atau di link di deskripsi. Karena periode promonya hanya pas payday. Kalau nggak harus nunggu lagi ke promo tanggal kembar kayaknya ya. Yes, ini adalah tabletnya Huawei yang saya beli karena worth it banget. Kenapa? Dengan harga normal, enggak deh, harganya promo bahkan ya di payday ini, kemudian di double dengan diskon marketplace dan bonusnya lagi banyak banget. Nih sampai gede banget isi di dalam kardusnya. Ini kardusnya asli, gede banget ya, lebih gede dari kardus laptop. Ini dia isinya. Kita buka dulu ya bubble wrapnya ya. Ya, sebanyak ini di harga promo pula ya. Nih, lihat. Harusnya di harga normalnya tuh 6.999, Huawei MatePad 11,5 inci. Diskon karena lagi payday jadi 6.399 ya, diskon 600.000. Tapi masih bisa diskon lagi dari marketplace. Jadi 5,9 kalau di Shopee, di Topet kalau pakai plus itu 5,8 ya. Kurang lebih mirip-mirip. Yang menarik adalah udah harganya double promo, masih bonusnya seabrag. Ini Huawei M Pencil 3rd Generation ini, kalau beli terpisah itu harganya 1,2 juta ya. Itu harga termurah, karena harga resminya di atas itu. Dan dapat ini modem yang digadang-gadang harganya 1,8 juta. Buat teman-teman yang nyari tablet buat gantiin laptop, buat kerjaan admin, office, kemudian juga nyatat-nyatat, coret-coret, mungkin ini bisa dipertimbangkan ya. Karena Huawei itu memang eksklusif untuk dapat WPS Office yang PC level ya. Yang promo ini bukan yang Paper Matte Display Edition sayangnya ya. Ini yang biasa, yang RAM-nya 8 GB tapi udah besar dengan storage 128 GB dan apa coba? Dan pakai Kirin T82S ya prosesornya. Kalau nggak salah saya baca itu 7 nanometer prosesornya. Nih, si boxnya terdiri dari dua bagian. Warna space gray, betul. RAM-nya 8 GB, storage-nya 128 GB, Wi-Fi only tabletnya. Jadi kalau butuh koneksi seluler, si modem yang 5G-nya jangan dijual. Itu jadikan buat masang kartu. Dan di dalamnya sudah include Huawei Smart Keyboard compatible with Huawei MatePad 11.5. Yuk kita buka. Oh, ada leaflet atau kartu ini buat Huawei App Gallery lagi. Ini adalah tabletnya yang katanya tipis banget, 5,8 inci apa 5,8 mili apa 6,1 mili itu. Nanti kita ukur. Yang jelas saya sangat lega dan senang ketika ngelihat di sini ada 3 pin magnetik. Kenapa? Karena berarti connect ke keyboardnya bukan pakai Bluetooth. Jadi langsung tempel, langsung connect keyboardnya dan itu biasanya sangat instan ya. Di bagian paling tipisnya kita ukur ketebalannya. Yes, kelihatan 6,2 mili ya, bukan 6,1. Kemudian di daerah kamera bumpnya itu 9,25 mili ya. Oke, seperti itu ketebalannya dan ini bodinya full metal. Di sisi atas kita bisa lihat ada 2 mikrofon. Di sini ada tempat buat nempelin Huawei Pencilnya, M Pencil secara magnetik nempel dan ngecas juga harusnya. Di sini ada tombol volume rocker di atas, kiri atas berarti ya, kalau lagi ngadap kita layarnya. Di sisi kiri ada tombol power dan 2 set speaker grill. Ini frame pinggirnya rounded, walaupun masih ada sudut menyiku ketika masuk ke back covernya. Tipis banget asli. Di sisi kanan ada 2 set speaker grill lagi dan port Type-C. Di belakang sini ada pogo pin magnetik buat koneksi ke keyboardnya. Logo Huawei di situ, ini warna grey-nya dan sebuah kamera resolusinya lumayan besar untuk ukuran tablet, 13 megapiksel di belakang. Dan kita akan lihat juga bezel layarnya. Menurut saya buat ukuran sebuah tablet harga 6 juta, ini sudah sangat tipis bezelnya. Nanti sambil disimak ya pas menyala ya.
Kita lihat dulu isi di dalam. Sudah bunyi jinglenya. Kita lihat dulu isi di dalam paket penjualan. Kalau tablet Harmony OS ya, kalau smartphone-nya Huawei itu pakainya MUI. Ini adalah Huawei Supercharge 40 watt ya. Dia mampu ngecas 40 watt maksimal dengan port Type A warnanya ungu. Kemudian di sini ada sebuah partisi. Oh, harusnya ada SIM ejector, tapi karena ini Wi-Fi only dan tidak ada slot micro SD, jadi tidak disertakan ejector ya. Di sini hanya ada panduan mulai cepat, kemudian ini buku garansinya. Service centernya kalau di Bandung ada di BEC ya. Di Jakarta ada 2 titik seingat saya. Di mall-mall biasanya service centernya Huawei ya. Dan dari yang saya dengar pelayanannya top dan juga ada service day buat diskon servisan di tiap bulannya. Ini kabel data atau kabel chargingnya Type A to Type C dengan aksen warna ungu yang sama dengan chargernya tadi. Sudah habis ya kalau di box yang buat tabletnya ini. Teman-teman bisa simak bezelnya segini udah lumayan tipis. A few moments later. Sudah selesai setup awal, udah masuk ke home screen seperti itu, sambil kita unbox kelengkapannya ya, karena kan mau ngetes sedikit ya. Mungkin untuk bahasan lebih lengkapnya nanti aja kalau sempat saya buatkan video reviewnya. Karena yang lebih penting buat teman-teman sekarang lakukan adalah ngecek link dan produk yang muncul di YouTube Shopping saya, keburu promonya habis. Karena ada tulisannya first come first serve sih. Mudah-mudahan sih dapat semua ya. Kalau si keyboardnya kan udah pasti dapat. Mudah-mudahan pensil sama routernya teman-teman masih kebagian. Biar apa? Biar makin worth it. Siapa tahu butuh. Kalau nggak butuh dijual lagi pun harganya lumayan tuh. Memotong ya. Dan ini stand-nya bisa ditekuk sudutnya. Ini yang menempel ke lid dari case-nya. Duh, langsung. Oke, tapi walaupun Bluetooth, dia koneksinya kan udah otomatis ya, by Pogo pin magnetic charging tadi. Nah, sekarang saya coba lepaskan. Saya lepaskan ya, ini pinnya sudah tidak menempel. Lalu saya coba ngetik di keyboardnya. Oh, masih bisa. Mantap dong ya. Jadi sebetulnya koneksinya Bluetooth, cuma buat mengenalinya cukup dari pin Pogo magnetic ini. Begitu terkonek dengan casingnya, dia mengenali, langsung connect otomatis, dan sisanya udah nggak perlu dipusingin lagi ya, si koneksi dari keyboardnya ini, mantap. Untuk tombolnya, oh ini lumayan, key travelnya ada, feedbacknya sedikit saja, jadi tidak terlalu tactile, tapi masih ada kerasa ini, masih ada force yang menahan, nggak oblak gitu ya, nggak ringan-ringan banget tombolnya. Misal saya ngetik di sini buat searching harusnya. Oh, ini udah enak loh buat ngetiknya asli. Tidak ada touchpad ya, hanya keyboard seperti ini. Dengan keyboard yang lurus seperti ini masih memungkinkan kamu mengetik di pangkuan jadinya ya. Oke, sekarang saatnya kita buka Huawei M Pencil 3rd Generation. Neuralink teknologi, ada 10,000 level pressure sensitivity, latensinya lebih rendah, presisinya lebih tinggi, dan ada magnetic attachment and wireless charging ya. Jadi kamu udah nggak perlu mikirin ngecas lagi. Selama kamu tempelin ke tabletnya, dia ngecas. Ini di dalamnya ada kartu garansi dan buku manualnya juga lagi. Ada satu pensil nib buat pengganti atau replacement. Ada stiker serial number sepertinya. Dan ini dia si Huawei M Pencil 3rd Generation. Kamu bisa lihat si nibnya yang bawaan ini transparan kayak gini. Kalau yang replacementnya solid ya warnanya. Apakah ada beda fungsinya saya belum tahu. Saya langsung mau tes dulu gini. Apa perlu yang harus kamu lakukan biasanya adalah kamu tempelkan dulu nih di bagian kanan atas layar yang ada sedikit daerah yang berbeda warna sedikit. Kamu tempelkan dulu di situ.
Oke, langsung muncul Huawei M Pencil 3. Kamu bisa langsung connect. Jadi tetap konektivitasnya sih sebetulnya pakai Bluetooth atau apapun itu. Barusan baterainya 34% dan lagi ngecas sekarang. Jadi si jempol kamu ditempatkan di bagian yang cekung. Sekarang udah penghapus, tap 2 kali lagi, pena lagi, ganti warna misalkan nih. Tap 2 kali lagi buat ganti ke penghapus. Tuh, seperti itu. Sangat singkat ya cara pakainya. Asik juga ya ternyata Huawei M Pencil yang terbaru ini di tangan enak, warnanya putih bersih kayak gini. Dan buat di bawah cukup tempelkan di bagian atas dari tabletnya langsung ngecas dan ada indikatornya kayak gitu. Sekarang saya mau cek sedikit saja buat multitaskingnya. Kalau mau floating windows bisa langsung seperti itu. Saya lagi buka WPS Office sekarang, tapi mau coba dulu split screen. Caranya tinggal swipe dari kiri atau kanan dan tahan dulu ya sampai muncul list aplikasinya seperti ini. Lalu kamu drag nih kayak gitu. Nah sekarang saya mau bikin jadi full screen WPS Office-nya. Penampakannya sih kayaknya meyakinkan ya buat Office level. Ingat layarnya ini 11,5 inci, cukup besar dengan resolusi 2.5K. Sekarang saya mau cek di setting. Ini kayaknya sudah ada update software ya. Dari Harmony OS 4.2 tadi ke 4.3, besarnya 1,02 GB. Oh, langsung restart. Berarti dari tadi download ya. Yes, untuk pendalamannya nanti aja mungkin video lebih lengkap akan saya coba buatkan. Tapi teman-teman yang udah tertarik sih bisa cek review dari teman-teman yang lain. Udah ada yang bahas fiturnya lebih lengkap pasti karena saya belinya kan rada telat nunggu promo payday. Di mana di promo payday ini saya cuan banyak ya. Udah dapat diskon dari Huawei-nya, diskon dari Marketplace, kemudian bonusnya M Pencil yang third generation, dan tadi router 5G, modem router CPE 5G-nya Huawei. Biasanya Huawei sinyalnya bagus asli. Premium ya router dan modemnya. Kemudian dapat tablet dengan layar 11,5 inci, RAM-nya 8 GB, storage 128 GB. Saya belum tahu level performa dari Kirin T82S atau T28S di tablet ini, tapi kalau kamu beli sih udah pasti dapat keyboard case-nya yang enak banget. Tadi saya udah coba dan bisa dilepas juga keyboardnya kalau kamu hanya butuh case-nya biar melindungi setiap sudutnya. Kalau di bawah-bawah juga ini rounded ya si sudutnya, jadi enak, tidak tajam sudut-sudutnya. Nih penampakannya kayak finishing kulit gini, jadi kerasa berkelas mewah gitu ya. Kalau dipakai kerja kantoran sih cocok. Huawei MatePad 11,5 inci ini ya. Ini yang standard edition. Ingat sekali lagi bukan yang paper matte. Yang paper matte harganya mirip-mirip tapi bonusnya nggak sebanyak ini. Dapat keyboard case tapi nggak dapat M Pencil dan nggak dapat router ya. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan semua bonus yang saya dapat, sekali lagi langsung cek produk YouTube Shopping yang muncul di video ini atau scroll ke bawah ke deskripsi video dan klik linknya di situ ya. Saya akan carikan di semua marketplace yang harganya paling bersahabat. Ingat, periode promonya sampai 31 Maret 2026. Jadi saya langsung nih malam-malam unbox tabletnya dan mungkin besok pagi edit dan langsung upload biar teman-teman masih punya waktu buat check out ya. Siapa tahu masih ada sisa THR atau sisa gaji bulan ini. Karena kalau enggak mungkin harus nunggu tanggal kembar 44 nanti ya. Mudah-mudahan 44 juga sama atau bahkan lebih baik lagi promo, bonus, dan diskonnya. Oke, unboxingnya gitu aja dulu ya. Biar nggak kepanjangan, nantilah bahas lebih dalam di video selanjutnya insya Allah. Dari Kota Cimahi, Agun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.